Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita masuk ke materi akhir untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler. Di sini yaitu komunikasi antar sel. Sebenarnya untuk materi komunikasi antar sel ini cukup kompleks karena di dalamnya ada persinyalan, tapi untuk biologi sel dan molekuler ini, karena ini masih biologi sel dan molekuler dasar ya, jadi untuk persinyalan selnya nanti kita pending dulu, kita bahas nanti di biologi sel lanjutan. Nah, untuk komunikasi antar sel di sini saya bedakan menjadi dua. Ada komunikasi langsung melalui junction atau cell junction. Junction ini pertautan ya, hubungan antar sel. Kemudian ada juga komunikasi tidak langsung. Tidak langsung di sini dalam artian tidak melalui junction, tapi melalui sinyal. Nah, sinyalnya berupa sinyal kimia atau sinyal listrik yang dikeluarkan dari sel menuju ke sel yang lain. Oke, kita masuk ke komunikasi yang langsung dulu melalui junction atau pertautan. Apa itu junction? Junction itu adalah pertautan ya, pertautan antar sel. Tipe junction dibedakan menjadi 3. Kalian bisa lihat di sini. Junction yang pertama atau pertautan yang pertama yaitu ada tight junction. Ya, bisa sambil ditulis. Junction yang pertama ada tight junction. Yang kedua ada anchoring junction. Anchoring junction nanti kita bahas. Anchoring junction itu ada addition, ada desmosom, ada integrin, ada selektin, ada chem, hemidesmosom, focal addition, membran proteoglikan. Ini ada anchoring junction. Ya, tulisannya anchoring junction tulisannya. Nanti di belakang ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketiga ada communication junction. Jadi junction yang berfungsi khusus untuk komunikasi. Jadi tidak semua junction atau pertautan, ini pertautan ya semua, tidak semua junction atau pertautan ini digunakan untuk komunikasi. Jadi yang khusus digunakan komunikasi adalah gap junction. Pada sel tumbuhan disebut plasmodesmata. Kalau di sel hewan ada gap junction. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari tight junction. Apa itu tight junction? Tight itu artinya ketat ya. Junction itu sambungan atau pertautan. Jadi sambungan yang ketat. Kenapa disebut sambungan yang ketat? Karena tight junction ini berfungsi untuk mencegah kebocoran antara sel yang satu dengan sel yang lain. Jadi antara sel satu dan sel yang lain itu kan dia berlekatan ya, membrannya itu saling berdempetan. Walaupun membrannya saling berdempetan, nah ini membrannya saling berdempetan, tapi karena membran itu kan sifatnya semi permeabel, jadi dia bisa dilewati oleh beberapa molekul. Ya, supaya molekul-molekul kecil ya, ini molekul-molekul kecil itu tidak banyak yang lari ke sana ke sini, tidak banyak yang nyebrang ke sel satu dan ke sel yang lain, karena molekul-molekul kecil, mikromolekul itu sangat dibutuhkan oleh sel. Jadi gimana caranya supaya molekul-molekul itu nggak lari ke sana ke sini, nggak nyebrang membran ke sel satu ke sel yang lain, yaitu ada tight junction atau sambungan ketat. Tight junction ini karena dia sambungannya ketat, dia bisa mencegah kebocoran molekul-molekul kecil antara sel satu dengan sel yang lain. Kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya di sini ya bisa dilihat, ini adalah ada membran sel ya. Di sini ditulis selaput sel. Ini adalah membran sel. Nah, di antara membran sel dengan membran sel yang lain, ini kan dia saling berdempetan. Nah, dempetan ini dia ditautkan oleh yang namanya protein sumbat ya, atau protein penyumbat. Kalau kalian tahu
membran itu tersusun dari fosfolipid. Nah, ini adalah fosfolipidnya. Ini membran ya diperbesar, ini adalah fosfolipidnya. Jadi fosfolipid ini meskipun dia sifatnya hidrofilik dan hidrofobik, tetap masih ada molekul-molekul kecil yang bisa melewati celah-celah di antara kepala fosfat atau ekor hidrokarbon dari fosfolipid. Masih bisa ada molekul-molekul kecil yang lewat sini. Nah, masih ada molekul-molekul kecil yang keluar masuk dari sel satu ke sel yang lain. Terus gimana caranya biar molekul-molekul kecil ini nggak bocor, nggak lewat celah-celah membran sel, yaitu adanya protein. Nah, ini protein penyumbat. Protein penyumbat inilah yang menyebabkan molekul-molekul kecil itu tadi nggak bisa menembus membran sel ya. Makanya dengan adanya molekul-molekul kecil yang ada di setiap junction, yang ada di setiap tautan ini, makanya disebut dengan tight junction, karena protein penyumbat ini sangat strukturnya itu sangat kuat ya, sangat padat. Jadi dia akan menyumbat, istilahnya menyumbat membran-membran atau celah-celah kecil yang ada di dalam membran sel. Jadi molekul-molekul kecil tidak akan bisa melalui tight junction, tidak akan terjadi kebocoran molekul-molekul kecil. Nah, ini untuk yang tight junction. Jadi dia menyumbat supaya molekul-molekul kecil itu tidak bocor ya, tidak keluar masuk sel. Yang kedua, tadi ada tight junction, penyumbat. Kemudian yang kedua ada anchoring junction. Anchoring junction ini dia terdiri dari desmosom, ada aderin junction, ada hemidesmosom ya. Kemudian ada tadi di depan ada namanya yang tersusun dari keratin. Kita lihat itu. Nah, ada integrin, ada selektin. Apa bedanya desmosom atau anchoring junction dengan tight junction? Kalau tight junction ini antar membrannya dia berlekatan. Ya, berlekatan. Dia diikat dengan kuat oleh tight junction supaya tidak ada molekul kecil yang bocor. Kalau desmosom atau anchoring junction ini dia ikatannya dia masih ada celahnya. Celahnya itu berupa sitosol atau sitoplasma. Jadi antara sel satu dengan sel yang lain itu dia ada celah. Nah, celahnya itu akan diikat menggunakan desmosom atau adhesion belt. Ya, tapi kalau antara sel dengan cairan ekstraseluler, ya ini sel, ini cairan ekstraseluler. Dia juga perlu diikat supaya selnya itu kan nggak bergerak-gerak ke sana ke sini. Diikatnya menggunakan apa? Menggunakan hemidesmosom, menggunakan integrin, menggunakan focal adhesion. Ya, jadi untuk yang desmosom ini mengikat antara sel satu dengan sel yang lain, tapi ada celah sitoplasmanya ya. Ada celah sitoplasma diikat dengan desmosom. Tapi kalau antara sel berikatan dengan cairan ekstraseluler diikatnya dengan hemidesmosom. Gitu. Dia membedakan desmosom dan hemidesmosom. Ya. Nah, ini adalah lamina basal atau cairan ekstraseluler. Jadi antara contohnya aja misalnya di sel-sel epitel ya. Sel-sel epitel itu kan di bawahnya ada sel-sel basalnya. Nah, untuk mengikat sel epitel dengan sel basal itu diikat menggunakan hemidesmosom. Tapi antara sel epitel satu dengan sel epitel yang lain diikatnya dengan menggunakan desmosom atau juga bisa menggunakan dengan adhering junction atau adhering belt tadi, sapuk. Ya, jadi kayak desmosom, adhering itu kayak
semacam sabuk ya, sabuk yang mengikat antara sel satu dengan sel yang lain, biar selnya itu dia nggak nggak gampang terlepas. Karena ketika sel itu bergabung dengan sel ya, membentuk suatu jaringan, supaya jaringannya itu kokoh, selnya nggak lepas, nggak gampang lepas, itu diikat dengan desmosom dan juga adhering junction ini atau adhering belt ya. Jadi kumpulan antara sel yang sejenis dia diikat dengan desmosom atau adhering belt untuk membentuk jaringan gitu. Dulu kan kalian kalau pas SMA tanya, kok bisa sel-sel itu berkumpul atau berjejer-jejer membentuk jaringan, kok bisa ya, diikatnya pakai apa, yang buat mereka berjejer-jejer apa ya, ini desmosom dan adhering belt atau adhering junction gitu. Oke, itu untuk anchoring junction, ada desmosom, ada adhering belt ya, ada hemidesmosom dan lain sebagainya tadi. Kemudian yang terakhir ini adalah communication junction. Communication junction ini terdiri dari dua, ada gap junction dan ada plasmodesmata. Kalau gap junction itu ada di sel hewan, tapi kalau plasmodesmata itu ada di sel tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tempat keluar masuknya molekul-molekul besar ya, yang larut di dalam air, yang larut di dalam sitoplasma. Nah, jadi bentuknya memang di sini ada lubangnya. Kalau saya cerita kemarin, bentuknya anggaplah ini seperti ventilasi atau jendela atau pintu ya, karena memang di sini ada celah untuk keluar masuk. Jadi bisa dicontohkan kalau sel itu mungkin seperti dua ruangan yang bersebelahan, maka gap junction ini adalah pintu yang menghubungkan antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Jadi kalau mau komunikasi, si A komunikasi dengan si B yang ada di ruangan sebelah, bisa melalui gap junction, bisa melalui pintu, dia bisa langsung ketemu ya. Molekul di sini bisa langsung ketemu dengan molekul yang di sini. Molekul yang di ruangan B bisa langsung ketemu dengan molekul yang ada di ruangan A, karena bisa melalui pintu. Disebut dengan gap junction atau kalau di sel tumbuhan plasmodesmata. Nah, ini lubangnya seperti pintu, dia juga bisa menutup dan dia juga bisa membuka. Nah, karena memang strukturnya dibuat ada homometrik. Nah, gap junction ini ada strukturnya, satu molekul nih ya, satu molekul penyusunnya ini disebut koneksin. Kalau kumpulannya disebut connection. Nah, connection ini ada yang sifatnya homotypic dan heterotypic gitu ya. Oke, satu molekul ini satu, istilahnya apa ya, satu batu bata ya, atau satu kayu yang menyusun pintu, itu namanya koneksi. Oke, ini kalau di sel tumbuhan namanya plasmodesmata. Kalau di sel hewan namanya gap junction. Fungsinya sama, untuk tempat keluar masuknya molekul-molekul yang terlarut dalam air. Bisa molekul besar atau molekul kecil yang memang dibutuhkan antara sel satu dengan sel yang lain. Gitu ya. Oke, itu tadi untuk komunikasi melalui junction. Secara langsung ya, tadi bisa melalui gap junction atau plasmodesmata pada sel tumbuhan. Kemudian kita masuk ke komunikasi tidak langsung, yaitu melalui sinyal kimia atau sinyal listrik. Jadi di dalam sel itu juga ada sinyal-sinyal kimia yang dikirimkan dari sel satu ke sel yang lain. Nah, ada sel yang mengeluarkan molekul sinyal,
ada sel yang menerima molekul sinyal. Sama seperti ketika saya berbicara, berarti saya mengeluarkan molekul sinyal. Ya, kalian mendengarkan suara saya berarti kalian menerima molekul sinyal dari saya. Ya, yang menerima molekul sinyal dinamakan dengan sel target. Nah, untuk komunikasi tidak langsung, ini ada pensinyalan parakrin, kemudian sinapsis, dan ada endokrin. Sebenarnya ada yang membagi menjadi parakrin, sinapsis, dan endokrin, tapi ada juga yang membagi menjadi autokrin, parakrin, dan juga endokrin. Kalau autokrin itu adalah pensinyalan ke pada diri sendiri. Jadi sel itu mengirim molekul sinyal untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk parakrin di sini contohnya kalian bisa lihat pada sel-sel, misalnya sel syaraf ya. Jadi sel syaraf itu juga masuk ke dalam pensinyalan parakrin, tidak hanya pensinyalan sinapsis. Jadi untuk persinyalan parakrin ini, sinyal yang dikeluarkan dari sel ya, dari sel pengeluar sinyal, dia akan mengeluarkan sinyalnya akan menuju ke sel target tadi. Contohnya ada di mana? Contohnya ada di sel-sel otak ya, ada di sel-sel otak, kemudian juga ada di sel-sel rahim ya, ada di sel-sel sumsum tulang belakang. Sinyal parakrin ini dia mensekresikan sinyal kimia ke sel target yang terdekat. Jadi menggunakan molekul pengatur faktor pertumbuhan seperti histamin, prostaglandin. Jadi yang dikeluarkan ini berupa molekul-molekul histamin atau prostaglandin yang biasanya terdapat di tadi sel-sel otak, kemudian di rahim, dan juga sumsum tulang belakang. Ini pensinyalan parakrin. Jadi sinyal kimiawinya akan masuk ke ekstraseluler atau cairan ekstraseluler menuju ke sel target gitu. Kemudian selanjutnya ada pensinyalan sinapsis. Sebenarnya untuk pensinyalan sinapsis ada juga referensi yang menyebutkan bahwa sinapsis ini adalah masuk ke dalam pensinyalan parakrin ya, di sel-sel syaraf ini. Karena apa? Karena sama-sama sinyalnya yang dikeluarkan dari neurotransmitter sel pengeluar sinyal ya, dia akan mengeluarkan sel sinyal ke cairan ekstraseluler. Kemudian neurotransmitternya di sini, ini molekul sinyalnya namanya neurotransmitter ya. Kalau yang di depan tadi molekul sinyalnya berupa histamin atau juga prostaglandin. Kalau yang di sel syaraf khusus, di sini neurotransmitternya kemudian masuk atau diterima oleh reseptor ya, menuju ke sel target. Dari sel target kemudian baru akan diproses seperti itu. Sebenarnya sama juga yang di parakrin tadi, juga sama konsepnya. Dari sel sumber pengeluar sinyal, dia mengeluarkan sinyal kimia atau bisa juga kalian sebut ligan, ini akan dikeluarkan menuju ke cairan ekstraseluler. Dari cairan ekstraseluler menuju ke sel target. Nah, di sel target ini di sini dia ada reseptornya juga. Ya, jadi ligan itu akan diterima oleh reseptor. Sama seperti pensinyalan sinapsis. Yang ini khusus ada di sel-sel syaraf. Nah, ini ya, masuk neurotransmitternya atau sinyal kimianya, ligannya diterima reseptor, kemudian akan diproses di dalam sel target. Itu untuk pensinyalan sinapsis. Jadi melalui
celahnya namanya sinapsis melalui cairan ekstraseluler ya, untuk yang parakrin. Sedangkan untuk yang endokrin, dia tidak melalui cairan ekstraseluler atau ekstraseluler fluid, tapi dari sel-sel endokrin dia akan dikeluarkan menuju ke sistem peredaran darah, masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, sinyal kimiawinya kalau tadi disebut dengan neurotransmitter di parakrin, kalau di endokrin sinyal kimianya namanya hormon. Ya. Hormon ini adalah sinyal kimianya atau ligannya ini hormon. Hormon kemudian akan melalui sistem peredaran darah menuju ke sel target. Ini pensinyalan jarak jauh ya. Kalau parakrin tadi masih bentuk pensinyalan jarak dekat. Kenapa disebut tidak langsung? Karena melalui sinyal, sama seperti tadi saya contohkan, misalnya dari ruangan 1, dari ruangan A ke ruangan B, tapi antara ruangan A dan ruangan B itu dia tidak bersebelahan. Ya, ada celahnya, ada celah yang cukup jauh antara ruangan A dengan ruangan B, atau mau komunikasi antara ruangan A ke ruangan C. Nah, komunikasinya melalui apa? Bisa melalui sinyal. Sinyal apa? Sinyal telepon. Ya, jadi kalian bisa komunikasi menggunakan sinyal telepon dari ruangan A ke ruangan C. Tidak langsung ya, bisa melalui sinyal telepon. Masih hitungan jarak dekat ya, masih dalam satu kompleks. Tapi kalau sudah beda kompleks, beda ruangan dan beda gedung ya, kalau pensinyalan parakrin sinapsis ini masih dalam satu gedung ya, istilahnya beda ruangan tapi masih dalam satu gedung antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Tapi kalau yang endokrin ini sudah beda gedung ya, jadi beda ruangan dan beda gedung, jadi harus melalui sistem peredaran darah. Nah, ini bisa kalian imajinasikan sinyalnya menggunakan sinyal apa? Bisa menggunakan sinyal internet ya. Jadi walaupun beda gedung pun bisa melalui sinyal internet tetap sampai, bahkan beda pulau pun ya, antara pulau satu dengan pulau yang lain tetap bisa menggunakan sinyal internet. Jadi kalian mengirim WA di sini akan sampai di pulau yang lain ya, menggunakan sinyal internet. Nah, ini anggaplah bahwa hormon ini adalah sinyal internetnya gitu. Ini untuk pensinyalan endokrin menggunakan pensinyalan jarak jauh ya. Kemudian untuk prosesnya atau tahap pensinyalan ini meliputi 3 ya. Jadi tadi molekul sinyal akan diterima oleh reseptor. Nah, ini protein reseptor ada di dalam membran sel ya, ini cairan ekstraseluler. Ketika ligan ini atau molekul sinyal tadi bisa berupa hormon ya, neurotransmitter, atau tadi saya contohkan ada histamin, prostaglandin ya, akan diterima oleh reseptor. Kemudian yang akan dilakukan apa? Reseptor ini kemudian akan mengkode sinyal-sinyal atau mengirimkan sinyal ke dalam sitoplasma. Ketika sudah diterima akan mengirimkan sinyal ke sitoplasma, ini disebut transduksi. Nah, ini jalur transduksi sinyalnya. Sinyalnya akan melalui sitoplasma, kemudian akan direspon. Jadi tahapnya meliputi penerimaan, transduksi, dan respon. Respon ini berupa pengaktifan respon seluler ya. Respon seluler itu ada beraneka ragam. Sama seperti misalnya ada virus COVID ya, masuk, dia diterima oleh reseptor yang ada di saluran pernafasan. Kemudian akan diapakan? Nah, akan dikirim sinyalnya ke sitoplasma. Dari sitoplasma akan direspon dan menghasilkan respon seluler berupa apa? Oh, misalnya jadi keluar lendir ya, kalian jadi pilek ya, jadi batuk, tenggorokannya jadi sakit, itu adalah akibat dari respon seluler. Nah, sama juga seperti di pensinyalan sel juga sama, respon selulernya seperti itu. Jadi ada beraneka macam
respon selulernya, bisa misalnya berupa gerak ya, bisa berupa sekresi cairan ya, bisa berupa respon seluler yang lain. Gitu, ini untuk tahapan pensinyalan ya untuk komunikasi sel, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah materi kita selesai. Untuk yang nanti ada mengulang UAS, karena UASnya memang saya buat menggunakan soal higher order thinking, jadi saya ingin tahu, tidak hanya sekedar ingin tahu kemampuan kognitifnya saja kalian saja, karena biologi itu bukan menghafal sebenarnya. Sekali lagi, kalian tidak perlu menghafal, ya memang ada yang perlu dihafalkan 1-2, tapi tidak untuk dihafalkan. Pensinyalan sinapsis adalah parakren adalah tidak, tapi untuk dipahami. Kalian pahami strukturnya, pahami prosesnya ya. Kemudian kalau sudah paham struktur, prosesnya, kalian akan paham fungsinya. Jadi tidak perlu dihafal textbook ya, mungkin buku berapa lembar. Kalau kalian, saya yakin kalian masih bisa menghafalkan apa semua yang ada di dalam buku, tapi tidak tahu nanti 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa yang sudah kalian hafalkan. Tapi kalau kalian paham, kalian memahami materinya, strukturnya, fungsinya, prosesnya, saya yakin untuk sampai berapa tahun ke depan, saya yakin kalian akan tetap ingat, akan tetap paham. Jadi untuk itulah saya membuat soal tipe higher order thinking, supaya ketika kalian sudah paham, kalian bisa menganalisis, kalian bisa mengevaluasi, dan bisa berpikir kritis dan juga kreatif gitu. Oke, silakan dipelajari dan dipahami. Kalau ada hal yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.